Sebelum saya mulai kuntum, nanti bagi yang jawab salam saya doakan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, iPhone-nya baru, bisa beli PS5. Semoga segera dipanggil Allah pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Humaira Maiswari dari kelas 2B. Saya akan membacakan kultum yang berjudul Al-Qomah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk pada 10 hari bulan kedua bulan Ramadan. Tentunya kita tahu bahwa Ramadan diambil dari kata ar-ramzi yang artinya panas yang membakar. Nah, jadi zaman dahulu teman-teman, Ramadan itu sangat panas di Jazirah Arab, seperti panas yang membakar kulit. Tapi saat ini setelah diwajibkan perintah berpuasa untuk umat muslim, maka Ramadan ini juga berarti pembakaran dosa dengan cara 1. Puasa, 2. Sholat, 3. Membaca Al-Quran, dan 4. Berbakti kepada orang tua. Kenapa harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu? Karena zaman dahulu ada orang yang taat beribadah, tetapi mengabaikan ibunya sehingga dia kesulitan saat meninggalnya atau sakaratul maut. Dan dia adalah seorang pemuda yang bernama Al-Qomah. Dia adalah seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sakit keras, maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Al-Qomah. Singkat cerita, ternyata Al-Qomah sudah dalam keadaan nazar, maka segeralah mereka mentauqinya. Namun ternyata lisan Al-Qomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai ibu yang sudah sangat tua renta. Kemudian Rasulullah mengirim utusan untuk menyuruhnya datang. Setelah ibu Al-Qomah datang, Rasul bertanya tentang bagaimana keadaan putranya yang sebenarnya. Ibu menjawab bahwa putranya rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasul bertanya lagi bagaimana perasaan si ibu tersebut. Ibu itu menjawab, saya marah kepadanya wahai Rasulullah. Dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepada saya. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Al-Qomah sehingga tidak bisa mengucap syahadat. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Ibu bertanya, untuk apa kayu bakar tersebut? Rasul menjawab, saya akan membakar Al-Qomah di hadapanmu. Ibu itu berkata bahwa dia tidak tahan jika Rasul membakar anaknya di hadapannya. Rasul membalas, wahai ibu Al-Qomah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya tidak berguna dan tidak bisa membantunya selamat dari api neraka. Baiklah ya Rasul, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Al-Qomah berucap selanjutnya. Akhirnya setelah sang ibu rela memaafkan dan ridho, Al-Qomah pun dapat mengucapkan syahadat dan kemudian Al-Qomah pun meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisah sahabat Al-Qomah yang durhaka kepada ibunya.
Teman-teman yang budiman, kisah ini menunjukkan bahwa kita segala amalan kita yaitu sholat, puasa, ataupun sedekah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita durhaka kepada orang tua. Ingat, ridho Allah berada di ridho orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Teman-teman, orang tua itu ada 3. 1. Ayah ibu yang membesarkan kita. 2. Guru-guru kita yang telah mendidik kita dengan ilmu. 3. Ayah ibu mertua kita apabila kita telah menikah kelak. Kalau ada yang membuat kita tidak taat, suka maksiat, dan berbuat kejahatan, itu adalah setan. Teman-teman, nanti kalau saya sebutkan ciri-ciri di atas, semua kompak jawab setan ya. Yang tidak taat namanya, yang tidak sholat namanya setan, yang maksiat namanya setan, yang di depan namanya setan. Ayo ya, jangan setan. Demikian untuk dari saya, karena jika diteruskan saya yang lelah harus kerja sendirinya. Bu Alfi pergi ke Amerika membeli celana.